Selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang Git Flow strategi. Di sini anggota timnya ada saya sendiri, Muhammad Rifki Andita, lalu ada Indra Yuda, ada Muhammad Ryan, dan Yapir Albertus. Yang pertama ada Git Flow strategi. Di sini terdapat dua branch utama, yaitu Master Branch dan Development Branch. Nah, pada Master Branch ini digunakan untuk menyimpan versi software yang sudah stabil dan siap rilis. Artinya kode yang berada di Master Branch ini bukan kode percobaan, melainkan kode yang sudah melalui proses pengembangan, pengujian, dan validasi. Lalu untuk development branch itu digunakan untuk development ya, untuk pengembangan. Jadi proses pengembangannya tidak langsung dilakukan di master, tapi dilakukan di branch development tadi. Nah, ini untuk implementasinya. Yang pertama, kita coba buat satu file config, lalu kita commit, dan di push ke master sebagai inisial. Setelah itu kita buat branch baru, yaitu branch develop dengan git checkout, dan setelah itu kita pull dari master. Lalu habis itu di sini kita cek statusnya, di sini di mana sudah berubah, dia sudah ngikutin master, karena ada perubahan indeks HTML. Lalu di sini kita coba tambahkan file, yang pertama kita rubah file indeks HTML-nya, yang kedua kita tambahkan file baru dengan JavaScript. Nah, habis itu kita push di branch develop. Setelah itu kita pindah lagi ke master, dan habis itu kita merge dari si develop. Habis itu kita lakukan commit untuk branch master sebagai fitur yang sudah diuji di sini. Habis itu kita push ke master. Nah, ini untuk proses revert-nya. Jadi, ketika ada kesalahan kita lakukan revert dengan ID seperti ini. Lalu di sini kita git add untuk menambahkan dan kita push lagi ke master. Lalu yang kedua ada git flow fitur branch. Di sini branch dibuat khusus untuk menambahkan satu fitur tertentu. Branch ini dibuat dari develop branch, bukan master. Tujuannya adalah agar proses pembuatan fitur tidak langsung mengganggu branch utama maupun develop branch. Jika fitur belum selesai atau masih ada error, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi versi utama aplikasi. Nah, setelah fitur selesai dikembangkan, fitur branch akan digabung dengan develop branch. Setelah itu, fitur branch akan dihapus. Nah, ini untuk contoh implementasinya. Yang pertama kita preparation dulu, repository di clone dari GitHub. Setelah itu developer masuk ke branch utama, yaitu master, lalu melakukan git pull, dan memastikan repository lokal sudah sama dengan yang ada di GitHub. Kemudian dibuat branch develop sebagai tempat utama untuk pengembangan, lalu branch tersebut di-push, terakhir kita cek git status di sini. Nah, terus kita masuk ke fitur activity. Di sini developer masuk ke branch develop dan melakukan git pull. Setelah itu dibuat branch baru bernama fitur login page. Dan di sini digunakan khusus untuk mengerjakan fitur login sesuai dengan namanya. Kemudian di sini dilakukan edit dan membuat file. Lalu kita cek dengan status. Setelah itu kita juga tambahkan dengan git add, lalu menyimpan perubahan dengan git commit, lalu mengirim ke branch fitur ke GitHub dengan git push. Setelah itu kita git status lagi untuk memastikan perubahan sudah ada semua. Lalu untuk yang ketiga di sini perubahan yang salah disimulasikan, kesalahan saat pengembangan. Setelah perubahan setelah dibuat, developer mengecek status file dengan GitHub dengan git status, lalu menambahkan dan menyimpan perubahan menggunakan git add dan git commit. Karena commit tersebut salah, maka digunakan git revert untuk melakukan pembatalan tanpa menghapus riwayat commit. Setelah proses revert selesai, git status digunakan untuk memastikan working bersih. Lalu kita push lagi. Nah, yang terakhir itu kita kembali ke branch develop dan melakukan git pull dari fitur login page. Sekarang kita merge juga. Lalu karena branch fitur login page sudah selesai, maka di sini kita bisa hapus. Oke, bisa dilanjut oleh Indra. Oke, selanjutnya ada Git Flow Release Branch Strategy. Di sini release branch itu dibuat dari develop branch ketika kode develop sudah dianggap cukup stabil dan siap dirilis. Pada tahap ini biasanya nggak lagi
pakai nambahin fitur besar. Proses yang dilakukan lebih fokus untuk testing akhir, perbaikan bug kecil, update dokumentasi, dan pemberian nomor versi. Setelah rilis branch siap, branch ini akan digabungkan ke master branch sebagai versi rilis. Selain itu, rilis branch juga disinkronkan kembali ke develop agar perubahan finalisasi tetap ada di branch pengembangan. Oke, tahapannya yang dilakukan, pertama kita prepare, kita buat dulu repositorinya, misalkan flow release branch, terus kita clone ke komputer kita, habis itu kita buat branch namanya developer dan master untuk menambahkan file awal sebagai isi repositori. Perubahan dicek menggunakan git status, lalu kita simpan dengan git add dan git commit. Setelah commit awal selesai, branch master di-push ke GitHub. Kemudian dibuat branch develop sebagai tempat utama pengembangan. Lalu branch tersebut juga di-push ke GitHub. Terakhir, git status untuk memastikan repositori udah bersih dan siap digunakan. Yang kedua, kita ada tahap release activity, di mana di sini developer kita masuk ke branch develop dan melakukan git pull untuk memastikan isi branch lokal sudah sama dengan repositori di GitHub. Setelah itu kita buat branch baru namanya release dari release versi 1 dari branch develop. Branch ini digunakan khusus untuk finalisasi release versi 1. Developer kemudian membuat file, misalkan di sini file version.md misalkan, dan release note.md sebagai penanda versi dan catatan release. Perubahan dicek dengan git status, lalu tambahkan menggunakan git add, lalu simpan pakai git commit, dan dikirim ke GitHub menggunakan git push. Setelah itu, git status digunakan untuk memastikan nggak ada perubahan yang tertinggal. Revert atau reversal. Pada tahap ini dibuat contoh perubahan yang salah pada file release notes untuk mensimulasikan kesalahan sebelum rilis. Setelah perubahan salah dibuat, developer mengecek status file dengan git status, lalu menambahkan dan menyimpan perubahan tersebut menggunakan git add dan git commit. Karena commit tersebut salah, maka digunakan git report untuk membatalkan perubahan tanpa menghapus riwayat commit. Setelah proses report selesai, git status digunakan untuk memastikan working tree bersih, lalu hasil report dikirim ke GitHub menggunakan git push. Terakhir, sinkronisasi dan clean up. Developer kembali ke branch master untuk melakukan git pull untuk mengambil update dari branch release versi 1 dan digabungkan ke master menggunakan proses merge. Lalu hasilnya kita kirim ke GitHub dengan git push origin master. Karena release branch juga harus disinkronkan kembali ke branch pengembangan, developer masuk ke branch develop, melakukan git pull, lalu merge branch release versi 1 ke develop dan melakukan push ke GitHub. Setelah finalisasi selesai, branch release versi 1 dihapus dari lokal dan remote GitHub. Terakhir, git status digunakan untuk memastikan repositori sudah bersih dan proses release branch selesai. Selanjutnya, git flow hotfix branch strategy. Di strategi keempat adalah git flow hotfix branch. Hotfix branch digunakan untuk memperbaiki bug atau masalah yang terjadi pada versi software yang sudah dirilis. Berbeda dengan fitur branch dan release branch, hotfix branch dibuat dari master branch karena masalahnya terjadi pada versi yang sudah dirilis. Misalnya, setelah aplikasi digunakan oleh user, ditemukan error penting yang harus segera diperbaiki. Segala bug yang diperbaiki hotfix branch digabung kembali ke master branch agar versi rilis menjadi benar. Selain itu, hotfix branch juga digabungkan dengan develop branch agar perbaikan tersebut tetap ada pada proses pengembangan berikutnya. Next. Nah, contoh tahapannya adalah yang pertama, asumsikan kita sudah memiliki main branch yang sudah berjalan. Kita membuat dulu branch hotfix, misalnya di sini permasalahannya pada soal 1. Nah, setelah berpindah kepada branch soal 1, lakukan perbaikan pada kode yang error dan kemudian commit ulang pada branch hotfix yang baru. Setelah di commit, maka kita bisa berpindah kembali ke branch main dan melakukan merge dengan branch main. Nah, tidak lupa juga kita membuat di sini
saya masih belum membuat branch develop, namun ketika sudah ada branch develop, maka tinggal dilakukan merge ulang kepada hotfix yang telah dibuat, kemudian lakukan push kepada main dan develop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arayan. Ada strategi terakhir adalah GitHub Flow. Di sini hanya ada branch utama yaitu main branch. Main branch ini digunakan untuk menyimpan versi software yang sudah stabil. Ini artinya seluruh aktivitas perubahan atau penambahan atau perbaikan akan dilakukan pada branch-nya tersendiri. Branch yang digunakan untuk perbaikan atau perubahan tersebut akan diturunkan dan disinkronkan dengan main branch, kemudian dihapus jika perubahan tersebut telah selesai. Next. Nah, contohnya ketika seorang developer ingin membuat fitur baru pada sebuah program galeri. Pertama, dia akan memastikan berada pada main branch dan kode sudah up to date. Lalu dia bakal check out dari main branch untuk buat branch baru untuk menambah fitur. Lalu setelah dia menambahkan fitur dan perubahan kode, dia akan melakukan git add untuk menambahkan file yang di-update, lalu disimpan dengan git commit kepada branch tersebut, perubahan tersebut. Next. Nah, contohnya jika misalnya developer ini ada menghapus kode, tapi lalu terlanjur disimpan perubahannya dan sadar dia kode tersebut penting, developer bisa melakukan revert untuk mengembalikan kode ke versi sebelumnya, lalu melakukan git push untuk menyimpan seluruh perubahan ke repository. Next. Nah, setelah repository tersebut di merge dengan yang main, branch tersebut telah di merge dengan yang main, branch perubahan tersebut akan dihapus. Next. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.